Lagi jalan-jalan ke kota Den Haag, mampir dulu ke toko Asia. Mbak, kok cari kecap orang Indonesia ya? Iya. Orang Indonesia juga. Indonesia, aduh. Indonesia dari Malang. Ah, Asik, iso Jawaan. Oh, bisa dong. Yuk. Kalau bolos-bolos gitu? Nggak ada deh kalian. Nggak ada deh. Nggak ada deh. Sekarang kita akan makan di sini. Hai guys, balik lagi bersama aku Merlin. Hari ini aku ajak kalian jalan-jalan di kota Den Haag. Dan sebelumnya aku mau makan di restoran ini. Wah, ternyata mereka juga jual produk-produk batik loh. Di sini ada kayak tempat mainannya anak-anak, jadi kalau orang tuanya lagi ngoceh-ngoceh, mereka bisa mainan komplit. Dan ini suasana restorannya. Dan tara, ini makanan yang kita pesan. Sedapnya. Oke, teman-teman, balik lagi bersama Merlin dan aku di sini ketemu orang Indonesia di kota Den Haag, namanya Ovi. Nah, sekalian kita lapar, so kita akan makan. Di sini kita lagi makan di bumbu Jawa. Ya, kamu pesan apa nih, Ovi? Tadi apa ya? Kalau nggak salah ini urap kan? Urap ya, urap itu kayak apa ya? Indonesianya kayak salad Indonesia begitu. bukan ya, gudangan. Gudangan Ya, kalau orang Jawa itu ngomongnya gudangan. Nih, jadi pakai kelapa, pakai sayur mayur, kemudian baunya enak dapat ya. bonus tempe goreng, dan sambal requestnya Kak Merlin yang super pedas. Iya, ini ada dikasih 2 rasa sambal. Dan I think your balado is already spicy. Iya, ini tadi aku pesen nasi balado guys. Dan nasi ketimun, terus ada kayak apa sih, daging balado, kerupuk, tempe tahu, sama tadi minumnya dia. Ini ada kesukaanku, es teler. Ya. Wah. Teh botolnya enak. Nah, ya. Teh botolnya itu ditaruh di gelas gini, jadinya lebih simpel, nggak pakai botol. Rasanya pahit-pahitnya sama kayak punya Indonesia. Ini es telernya enak, mau coba? Pakai kelapa ya. Pakai kelapanya ada di dalam, di dasar. Ini Avocado. ini I love this one so much. Iya. I will put it in my Ini jujur pertama kalinya aku datang ke sini teman-teman. Dan ini adalah restoran yang baru buka dia. Sebelumnya dia bukan restoran Indonesia. Ini bukan, ini baru termasuk di review. Ini enak banget. Rasanya Indonesia banget ya? Iya jelas. Iya, autentik. Ini dapat tahu. Kamu perlu nasi kan? Sedikit aja lah, udah. Ini sedikit mah. Udah. Sedikit aja. Aku nyobain Ini tak geser biar lebih perfect. mantap. Iya, mantap tuh dimakan sama itu Bu. Iya ya sekali. Oh iya ya. Ambil. Kamu nggak bisa sih? Tahu? Mau parsoro? Iya. Ini enak. Enak, gak pedes. Tapi Ini kok kayak es teler tuh bisa rasanya harum gitu, kayak apa ya? harum. Kayak ada manis-manis Parfum Chanel. Tapi manisnya kayak Chanel. Tapi manisnya bukan manis gula aja, bukan manis. Sirupnya framboos. Oh iya, bisa jadi. Iya. Atau marcin. Iya. Itu yang nambah. Iya. Sirupnya rasanya ini Indonesian authentic. Aku tuh kalau makan suka sambal, teman-teman.
Soalnya Jawa Timur itu pecinta pedes kan? Iya, banget. Enggak kak? Ini mau aku coba. Coba dikit deh. Takut kepedesan. Lumayan pedes. Pedes cuy. Ini lapar ya? Lapar banget. Lapar plus ngeplok. Tambah gagah. Ini udah jam berapa tadi? Ceritanya mau makan 1:30. Sampai sini kayaknya jam 3:30 ya? Gak ada kemarin. Enak ini. Oke, so Olvi, kamu di Belanda ini ngapain? Sudah berapa lama? Mungkin sedikit introduksi Iya ya. secara general. Well, Olvi itu di Belanda vlogger baru gitu guys. Oke, jadi Olvi itu sekarang jadi postdoc hunter. Jadi postdoc itu gimana ya bilangnya? Itu S3. Step ahead after doctoral degree. How can you say that in Indonesia? Something like that. Jadi step setelah doktor itu postdoc. Ya. Nah, Olvi sekarang sedang mencari postdoc di Belanda. Jadi Olvi jadi postdoc hunter nih di Belanda begitu. Dan Olvi tinggal di kota Rotterdam, Kak Melin tinggal di dekat Amsterdam. Nah, kita kenal, jadi temen deh sekarang. Iya. Terus bisa nggak dibilang postdoc ini kayak akhir tahapan daripada S3? Enggak, beda Kak. Jadi postdoc itu lebih memantapkan ilmunya tuh lebih tinggi. Dia nggak depend on nggak depend sama promotor anymore ya. Jadi independent research. Jadi kita yang harusnya malah ngebimbing orang doktor dan master, bahkan bisa ngebimbing bachelor juga. Nah, tahapannya setelah postdoc itu nanti masih jauh lagi, bisa profesornya tuh masih jauh lah. Waduh, masih ada asisten profesor, associate professor, itu masih take so long. Wow. I don't know. Maklum teman-teman, kalau pendidikannya kayak saya yang belum sampai di doctorate degree kayak gini, it's difficult. Tapi aku belajar juga dari Olvi, karena postdoc itu di Indonesia nggak begitu beken ya. Itu hanya beken di luar negeri, dan setahu aku itu dianggap sebagai pekerjaan dan itu digaji. Sama kalau pekerjaan yang dianggap PhD juga, PhD doctoral degree itu kalau di Uni Eropa ya, I mean not outside of Indonesian country, itu udah dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Cuman hanya di negara kita aja yang doctoral degree itu dianggap sebagai anak yang masih sekolah. Wah, bahkan nggak ada ya kayak gaji-gaji kayak di sini tuh nggak. Ya kita cuman gini Kak, kalau misalkan doktoral dan postdoc itu bukan dari universitasnya, tapi tergantung dengan project yang ada. Jadi orang yang lebih tinggi dari kita, for example profesornya itu creating the project, dan yang menjalankan adalah kita ini orang postdoc dan orang doktoral. Jadi postdoc itu menguatkan riset kita. Betul. Dan postdoc itu bisa terserah kita, bisa 2, 3 kali, 5 kali terserah aja. Step aheadnya abis itu mau jadi asisten profesor, kemudian associate profesor, itu juga terserah kita. Kita bisa kapan aja menentukan pengen postdoc cuma 1 kali juga boleh. Karena kan postdoc tergantung dari projectnya. 1 tahun, 2 tahun kontrak, atau bahkan 5 tahun, it depend on the contract. Kamu jurusannya apa sih, Olvi? Olvi itu tercetulnya dari apa sih tercetulnya? Mulai. Iya. Jadi basically itu marine science, fisheries and marine science, perikanan dan ilmu kelautan. Cuman spesifiknya lebih ke mikrobiologi. Dan Olvi lebih spesifik lagi ke infectious disease. Jadi bukan corona ya teman-teman? Bukan corona. Jadi corona itu kan virus ya. Infectious disease itu come from bacteria or fungi. Jadi dari bakteri atau jamur. Wah, kok bisa sih pilih jurusan seperti itu? Itu kan bukannya susah banget ya, harus ngerti biologi, matematika,
Nah itu pinter kakak, ngerti. Ada biologi, ada matematika. Memang, itu, ya kan? Iya. Terima kasih atas Iya. pujiannya. itu kan susah banget gitu loh. Butuh banyak sekali ketekunan untuk Betul. mengamati ini ya, Betul. bakteri-bakteri. Betul, jadi jurusan mikrobiologi itu ternyata kalau dibilang Olvi keblusuk ya nggak boleh ya, karena itu memang udah di jalurnya sekarang. Awalnya mulanya itu shock banget karena ternyata ilmu mikrobiologi itu nggak cuman mikro atau biologi atau marine science gitu, ternyata itu multiple knowledge. Jadi kita harus belajar chemistry, biologi, ilmu perikanan, ilmu kelautan, kemudian biota laut, kemudian infectious disease, termasuk ke medical as well. Jadi, well, that's all. Wow. Ya memang multiple sih kak. Jadi itu nggak se-strong misalkan Olvi compare diri Olvi sama orang asli dari chemistry. Iya. Itu beda banget. Mereka lebih jos. Pastinya lebih jos karena Olvi kan so chemistry-nya, math-nya juga so biologinya juga so. But I know them all but not expert. Karena dulu di universitas aku di Ubaya, Universitas Surabaya, itu ada jurusan baru tahun 2007 tentang biologi atau apa gitu. Jurusan mikrobiologi atau something like that. Dan itu jurusan baru yang dibuka dan nggak begitu beken. Total satu angkatan itu cuma ada sekitar 50 student. Betul. Dan perempuan itu bisa dihitung jari dah. Kebanyakan tuh laki-laki yang memang benar-benar tahu mereka mau ke sana, ke jurusan itu. Karena jurusannya pusing. Iya, Bikin pusing, belibet, dan risetnya mahal. risetnya mahal. Oke. Dan alatnya di Indonesia itu mungkin saat KH itu kurang belum berkembang ya. Misalkan contohnya kayak alat-alat besar chemistry itu di Indonesia itu yang punya hanya LIPI, for example. Hanya LIPI. Jadi kayak misalkan di Undip gitu kita bisa mengerjakan beberapa riset mikrobiologi, cuman not really that fully complete like in the Netherlands. Iya. Ya jadi nggak kayak di Belanda ya. Makanya risetnya Olvi itu selama risetnya Olvi di Belanda itu alatnya memang advance banget dan super canggih. Wow. Nah, itu komplit dari zero sampai selesai. Jadi misalkan whole riset PhD gitu bisa diselesaikan semuanya di lab yang ada di Belanda. Kalau di Indonesia kita belum bisa, atau bahkan bisa kita di LIPI, cuman hanya orang-orang tertentu yang bisa apply. Jadi kalau secara singkat aja, kerjaannya kamu tuh ngapain aja sehari-hari? Well, kerjaan mikrobiologi Iya. Kak maksudnya. Oke, jadi singkatnya ya, karena microbiology can be everywhere. Jadi mikrobiologi itu belajar tentang micro things, sesuatu yang kecil seperti bakteri, jamur, satu lagi Olvi lupa, dan lain sebagainya, sesuatu yang kecil. Jadi kita meneliti, for example, dari kasusnya Olvi itu Olvi mengambil diving sampel sperm invertebrata laut yang ada di laut Indonesia, kita ambil, dan air laut dari Indonesia kita ambil, kemudian kita isolasi bakteri yang bersimbiosis pada organisme laut tersebut di sperm atau dari air laut, kemudian kita spray di dalam media. Kita dapat bakterinya, kita teliti ini bakteri apa. Kalau misalkan dari air kita bisa tahu oh ini bakteri penyebab penyakit bla bla bla. Nah kalau yang dari sperm kita ambil bakterinya dan jamurnya. Olvi spesialis untuk jamur, jadi kita ambil jamurnya, kemudian Olvi against tantangkan dengan penyakit tropis. Salah satunya yang Olvi pakai adalah Streptococcus pneumonia, jadi penyakit yang menyebabkan sakit pernafasan. Jadi, nah dari situ jamur yang ada dari bersimbiosis dengan sponge kita against dengan taken Streptococcus pneumonia. Nah kita nanti dapat jamur yang aktif, kemudian jamur ini sebagai kandidat obat atau kandidat antibiotik seperti itu. Jadi Olvi pencarian senyawa baru atau novel compound dari laut. Wow. Itu yang Olvi kerjakan. Dan kalau yang dari air itu Olvi ambil bakterinya, Olvi buat pemetaan bakteri. Jadi buat pemetaan bakteri, penyebaran bakteri yang ada di perairan Indonesia. Jadi di Laut Jawa banyak sebaran bakterinya apa, misalkan E. coli, nanti ada
Streptococcus apa dan lain sebagainya, itu penyebab penyakit apa, dan dari situ kita bisa prediksi oh lokasi A memang ada nih yang sakit ini karena ternyata memang betul terpapar bakteri ini. Ya, jadi dari riset tersebut bisa diutilize lagi sebagai bahan penguat untuk obat penyembuhan something gitu. Ya betul. Jadi ini adalah kandidat obat atau antibiotik. Jadi memang tapi tugasnya kami hanya sebagai peneliti aja Kak. Betul. Jadi penemuan senyawa baru, novel compound only, tapi kita nggak melanjutkan. Lah selanjutnya itu dilanjutkan oleh tim medis, pharmaceutical company, not us, dan medical treatment. Dan itu stepnya masih panjang banget untuk di legalize jadi obat. Dan kita hanya mencarikan compoundnya aja, senyawanya aja. Oh ini loh senyawa dari spong aku ternyata punya potensial, berpotensi sebagai penyembuhan penyakit pernafasan. Wah, ternyata teman-teman, dunianya microbiology itu seperti ini ya, banyak sekali riset dan pastinya banyak belajar. Oh my god. Dan itu waktu belajar itu pernah nggak sih nangis gitu kayak mikir, what am I doing? Damn, what is this? Kenapa aku belajar tentang bakteri? Dan aku nggak mau lagi belajar tentang ini karena kan matematika, kimia, biologi semua masuk ya. Kemarin campur aduk. Iya, kita harus mengklasifikasi sponsnya apa, kemudian jenisnya untuk kita identifikasi compounds yang ada itu pakai chemistry, kemudian mikrobiologi tesnya. Oh my god, that's so no way. I lose my weight, I lose a lot of my hair, and then I got a lot of pimple on my face because I was like super stressful as well. Oh my god. Dan tapi sekarang udah kembali lumayan cantik. Iya. Pede banget kampret. Sorry. Ini remind aku kembali akan masa-masa di mana aku kuliah, terutama di tahun-tahun pertama kedua. Aku belajar hukum itu sebenarnya bukan atas kemauanku sendiri. Jadi karena dari pihak orang tua itu menyarankan kalau kamu mau ya belajar hukum, jalurnya seperti ini. Ada juga contoh sukses di keluarga kita. So itu semakin menguatkan aku keputusannya untuk ngambil hukum. Tapi pada kenyataannya hati kecilku mengatakan I don't know what I want in this life gitu loh. Sedangkan aku umur 17-18 tahun itu kayak kadang masih lost. Pokoknya setelah lulus SMA itu pastilah dilema anak-anak SMA. Galau. You don't know what you really want. Sometimes you know what you want, tapi kamu nggak sure if that going to be your future, like something to make a living in your life. Nah, waktu itu karena ya udahlah, karena ada contoh sukses, support, aku pilih. Tapi ternyata di tahun-tahun pertama itu, it was like hell. Masa ya undang-undang Indonesia tuh macam-macam ya teman-teman. Nggak cuma pidana perdata, itu ada kayak hukum adat, which means adat kita tuh kan banyak sekali. Hukum perikanan, hukum kelautan, hukum maritim itu juga ada. Yang hukum baca UNCLOS itu UNCLOS kitabnya itu setebal gini, Alkitab dikali 2 buat bantal. Dan aku nggak ngerti. Wait. Bantal tatakan untuk ngevlog. Betul. Itu sampai so many sleepless nights, terus keringetan. Tulis tangan juga nggak sih kan tugasnya? Tulis tangan semua. Dan waktu itu laptop itu sesuatu yang wah kayak lux banget, terus luxury ya saat itu ya. Belum gencar-gencarnya. Iya, printer juga masih lux. Aku nggak mampu beli printer, bayangin ya. Terus kita bikin skripsi itu atau tugas harus ke warnet, ngeprint di sana. Kalau salah balik lagi. Makanya warnet buka 24 jam tuh bener-bener lifesaver banget. Itu sampai banyak rambut rontok, nggak tahu harus makan apa, makannya cuma Indomie doang. Udah nggak ada tenaga buat makan. Jerawatan, udah deh. Perjuangan. Sama berarti kita kasusnya ya. Iya. Jerawatan, rambut rontok itu memang kasus orang stres deh kelihatannya. Orang stres nggak tahu harus apa. Ya terus ya. Tapi puji Tuhan lah, semua kerja keras dan keringat itu pasti percayalah akan membuahkan hasil kalau kalian memang niatin betul-betul. Ya nggak? Betul.
pas nyatanya sekarang bisa lulus gitu. Tapi sekarang masih berjuang postdoc hunter cuy. Oh iya, masih terus akan berjuang karena jalan menuju sukses itu nggak ada yang gampang guys ternyata. Well yes, Mungkin buat orang-orang lain ada kali ya. Iya. Yang memang ada orang-orang tertentu yang memang ditakdirkan untuk sukses dengan cara yang cepat, singkat, mudah. Tapi dia kayak kehilangan prosesnya gitu. Iya. Proses rambut rontok. Yang instan gitu ya, kayak Indomie gitu ya. Iya. Enak banget itu. Ya mungkin tapi ada sisi nggak enaknya juga. Proses kehilangan rambut rontok, jerawatan. Oh my god. menarik sih. Seru banget. Kamu sudah berapa lama di Belanda, Say? Alfi itu pulang pergi pertama kali. Makan dulu. Oke. Mungkin let's say November 2019 gitu aja Kak. Karena gimana ya, 2016 Alfi kesini, pulang lagi 17 Alfi kesini 6 bulan, pulang lagi ke Indonesia. Terus 18 kesini, pokoknya setiap tahun tetap ke Belanda. Itu nggak bisa dibilang menetap kan. Menetap itu ketika kita memang sudah benar-benar move everything here. Jadi Alfi ke Belanda sejak 2016, cuman pulang pergi, dan deciding untuk menetap di sini itu sejak November 2019 baru newbie. Dulu di Belanda cuma sekolah, jadi nggak ngerti lah banyak hal, stres. Sekolahnya di University of Rotterdam. Alfi dulu di Erasmus University yang ada di Rotterdam, Erasmus MC Medical Centrum. Kemudian untuk riset kimianya Alfi kerjakan di Medical Centrum Amsterdam Medical Centrum. Kemudian untuk identifikasi invertebrata lautnya di Wageningen University. Jadi 3 university yang Alfi ini pakai. Nice. Wah, perjuangan sekali ya. Gimana, makannya enak? Di waktu pertama kamu datang ke sini sempet nggak kayak culture shock gitu, sebagai apalagi kan kamu nih dari Jawa Tengah, terus nggak pernah ke luar negeri, kamu tadi cerita. Pernah sih Kak, Singapura di Southeast Asia. Terus begitu keluarnya ke Europe yang jauh, terus kamu tinggal di sini untuk memang untuk studi. Tapi apakah ada kayak culture shock? Karena kan kamu langsung bersentuhan dengan student-student. Karena aku tuh nggak punya pengalaman sama sekali dengan student di sini. Gimana sih? Apakah mereka tuh super talkative, mereka super prepared? Kunci suksesnya? Itu waktu pertama kali Alfi kesini, menginjak kaki di 2017, Alfi masuk ke Erasmus University. Can you imagine Erasmus University is the best medical centrum in Belanda ya? Itu di Rotterdam, dan Alfi itu feeling guilty banget saat itu karena bayangin aja ya, Alfi itu dari marine science, even though dari mikrobiologi, dan kita di departemen mikro yang sama, cuman itu can you imagine that everyone so smart. It's over smart. I mean like dari little single thing itu mereka bisa ngejawab gitu loh Kak. Dan mereka tuh tahu pokoknya kalau ilmu tuh misalkan mereka cuma belajar mikrobiologi, nggak cuma hahaha aja belajarnya, detail, dan mereka tuh kritikal. Dan ternyata enaknya itu kalau studi di sini itu mau dia bachelor, master, kemudian dia doktoral, kalau kita ngobrol sesama student atau ke orang yang lebih tinggi, director ataupun supervisor kita maupun postdoc dan dokter-dokter yang sedang magang di situ, itu kayak nggak ada jembatan di antara kita gitu. That's right. Yeah. Ternyata no hierarchy. Ternyata itu saling menghargai. Orang yang lebih tua menerima pendapat yang muda, mau mendengarkan yang muda, dan yang muda itu bebas untuk berekspresi. Tapi kalau kita di negara kita, yang Alfi rasain adalah you are dumb, then we have to be like this to all people, dan kita harus mendengarkan karena anak muda itu nggak bisa membawa sesuatu yang benar. Dan orang yang lebih tua dari kita tidak akan mendengarkan kebanyakan. Kita kasih masukan, Allah wes lah, itu kan sudah kebiasaan kita, udah budaya kita seperti itu. Jadinya kapan negaranya akan maju gitu. Karena tuh gini guys, kalau pendapat Alfi ya, itu anak yang lebih muda itu mempunyai
masukan atau lebih kritisi karena mereka lebih up to date. Jadi yang tua kadang itu ketinggalan, tapi yang di sini tuh mau ngikutin gitu, mau gitu didengarkan. Orang tuanya pun juga didengarkan, ya, dan orang sini itu juga baik-baik, mau ngajarin gitu, baik. Ternyata tuh nggak ada yang pelit-pelitan gitu ya, kakak kelas ngajarin adik kelas. Terus yang kayak kita misalkan dokter gitu ya, kita nggak tahu, kita nanya anak-anak bachelor gitu, it's okay, nggak masalah, it don't feel ashamed, don't feel jangan feel malu-malu gitu untuk nanya ke orang yang lebih pendek, lebih di bawah kita, untuk yang lebih junior junior kayak itu enggak. Dan itu mereka ternyata sama gitu levelnya, dan nggak ada perbedaannya Kak ya antara orang di atas dan orang di bawah, orang bersih orang apa, ternyata kita semuanya friendly, makan semuanya di pantry, kita semuanya sama, nggak ada perbedaan lu director, lu siapa enggak. That's what I really feel comfortable. That's really good point. Terus kayak student-student sana yang menurut kamu mereka selangkah atau dua langkah atau jauh lebih maju daripada kita dari segi akademik, itu gimana sih kuncinya mereka? Kalau kamu lihat, apakah mereka tuh setiap malam belajar dulu sebelum masuk kelas dia sudah prepare, or how? Yang diperhatikan adalah mereka itu time schedule. Jadi kalau kerja mulainya jam 8, selesainya jam 5 sore, itu mereka benar-benar bekerja. Kita satu ruangan gini, nggak ada yang ngomong sama sekali guys. Itu benar-benar kerja straight to the belt screen. Apa? Yeah, the screen, the laptop screen. Jadi benar-benar nggak ada pembicaraan, nggak ngomong kalau nggak meeting atau teleponan, nggak. Jadi emang benar-benar fokus sampai sore. Kalau bolos-bolos gitu? Nggak ada deh kali. Orang cuma sini, di Indonesia. Orang sini tuh nggak banyak drama, serius deh. Terus habis itu mereka tuh hanya hahaha bercanda-bercanda itu kalau coffee break jam 9.45 dan jam 3 sore dan makan siang. Udah itu aja. Tapi di luar jam itu mereka benar-benar really serious, pay attention, eyes directly on the screen. But why so? Dan kenapa di Indonesia kayak enggak gitu, kayak masih ada malas-malas, enggak bolos aja deh, tolong dong titip tanda tangan. Kok bisa ya ada kayak gitu, sedangkan di sini tuh kayak mereka benar-benar tahu. Soalnya gini Kak, mungkin karena kita bisa beli tahu bulat di luar kan, lebih enak daripada kuliah. Emang kalau di sini kayak apa ya, mungkin di Indonesia tuh di negara kita tuh masih lebih chill gitu ya. Di sini kan nggak bisa seenak-enaknya udelnya kamu sendiri ya, calcil gimana, semuanya harganya mahal. Dan mereka juga kayaknya nggak bisa mengandalkan orang tua terus-terusan. Umur 18 gitu selesai kuliah, out from home itu sudah biasa. Mereka sudah harus rent rumah sendiri atau apartemen sendiri, terus menghidupi diri mereka sendiri. Jadi mereka kayak rasa ketergantungan dengan orang tua secara financial pun juga kayak no, I will not do that gitu. Mendingan aku kerja sendiri, aku pinter kerja, makan sendiri, and that's life. That's people here. Jadi memang waktu itu Ovi kaget banget, merasa terbodoh. Sempet. Dan Ovi itu nangis dan sedih sama promotornya Ovi saat itu. Kemudian dia, it's okay Ovi, it's okay. You don't need to be sorry for yourself, tapi kamu akan menjadi bagian dari mereka secepatnya. As soon as possible you will be like that. Promotornya Ovi bilang kayak gitu, itu yang membuat Ovi semangat sekolah di Belanda saat itu. Karena emang merasa terbodoh banget kan, nggak ngerti hal terkecil. Mereka tuh sampai ngitung sesuatu yang kecil untuk memasukkan ke dalam alat laboratorium itu ngerti, dan Ovi tuh secara praktikal tuh nggak ngerti hal itu gitu loh. Jadi mereka tuh teorinya tahu, praktikalnya juga oke banget gitu. Dan itu menurut Ovi itu just luar biasa. Dan mereka tuh berani speak out ya, berani ngomong cepat gitu. Dan itu tuh dan itu tuh enak banget. Nggak ada rasa takut sama sekali. Dan itu terbuka. Kalau nggak ngerti ya I don't understand what you mean, can you repeat it again? Itu adalah kunci sukses teman-teman. Kalau kita salah ya ngaku aja salah, atau kita nggak tahu, kita merasa sorry I don't know, I don't understand, can you repeat one more time. Mereka tuh kayak lantang gitu. Itu aku juga alamin di tempat kerja. Sempat juga sih aku kerasa kayak waduh bego banget sih aku nih, nggak ngerti apa-apa. Terus juga merasa sangat terbelakang karena dari segi ngomong takut,
dari segi knowledge-nya juga kayaknya kurang. Nah itu aku sempat banyak sekali ngelakuin catch up. Habis kerja aku belajar lagi, buka lagi dokumen-dokumen kerjaan, aku ulang sendiri sampai kayak orang bego gitu. Dilihatin, kamu ngapain habis kerja belajar lagi? Belajarnya bahan kerjaannya karena aku harus catch up. Nggak bisa kalau nggak catch up ya. Setelah beberapa tahun kerja terbukti. Di situ aku baru mulai kayak ready to speak up, ambil andil di setiap project di kantor. Di situ mereka baru lihat aku siapa Merlin sebenarnya. Sebelumnya, no, you don't speak up, you just sit in the corner, that's it. Itu sempat aku alamin kayak, damn, why? Jadi kan itu udah rasa apa ya? Dan kita tuh dari Indonesia itu bukan, mungkin pandangan mereka takutnya tuh kayak underestimate gitu kan. Betul. Terus, oh I feel so bad, who am I? Iya. Itu takut banget saat itu. Terus Ovi udah gak kuat, akhirnya Ovi ngomong sama promotor itu. Terus dia bilang, you can do it. Sempet gak kepikiran mau pulang, udah gak kuat ya? Enggak, Ovi enggak. Ovi orangnya gak putus semangat, Wah, cuman hebat. nggak putus semangat, nggak pantang menyerah, cuman ya itu sedih aja. Karena memang tipikal kalau Ovi boleh bilang, itu Ovi tipikal orang yang habis jatuh tuh langsung bangun lagi tuh cepet banget. Karena udah ngerasa jatuh, aku nggak mau kayak gini terus, kayak gitu, habis itu langsung bangun. Try to find a way. Terus nanya orang terus diajarin gitu, ya akhirnya bisa sendiri. Dan itu yang Ovi amazed lagi, orang sini misalnya kita ngerjakan mikrobiologi, mau mengidentifikasi bakteri menggunakan alat namanya MALDI-TOF. MALDI-TOF-nya rusak, cara nyambungin kabel dari MALDI-TOF ke komputer itu ternyata tuh orang sini bisa. Oh my god, itu yang Ovi amazed ya, karena mereka tuh bukan hanya masalah teori, ternyata secara praktikal mereka itu bener-bener jos, luar biasa. Itu yang Ovi tuh amazed. Cewek bisa ngutek-ngutek kabel itu tuh suatu yang wow. Mainan reagen juga kan waktu itu di Amsterdam. Oh my god, I can't believe this, I can't do anything, I feel like super dumb. But then there is nothing to nggak ada sesuatu yang terlambat, jadi kita belajar, masih ada waktu, kerja keras. Waktu itu pagi sampai, jadi Ovi berangkat dari rumah pasti selalu 6.15 pagi banget sampai jam 10 malam. Itu Ovi baru pulang sampai rumah setengah 11-an. Itu selalu setiap hari tak niatin kayak gitu, kelar aja ya sekolahnya. Wow. Tapi luar biasa penelitian itu emang. Iya. Jadi teman-teman yang di Indonesia atau adik-adik kelas yang masih sekolah, ini merupakan pelajaran pahit yang sudah pernah kita alamin di luar negeri. Kita bagi ini, tips ini buat kalian juga, supaya kalian juga mentalitasnya berubah. Yang males-males kuliah, yang masih kadang nggak tahu kalian harus ngapain dan sempet terjerumus di hal-hal yang kayak party-party yang nggak penting, buang-buang duit aja dan buang-buang waktu. Kalian coba rubah mindset kalian. One day kalian akan bersaing dengan kandidat-kandidat internasional. One day you will face it, dan kalian harus ready apa yang kita alamin. So ini merupakan pelajaran yang berharga ya. Right. Jos. Sampai di sini hari ini. Thank you so much Ovi sebagai guest star yang randomly met here in Den Haag. And I'll see you again in another vlog. Bye. Bye.